warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi pembelajaran matematika hari ini pada materi operasi hitung bilangan pecahan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan hitung bilangan pecahan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga nanti apa yang kita pelajari bisa kalian pahami sehingga bermakna bagi kehidupan kalian. Oke, masih ingatkah kalian tentang operasi hitung bilangan pecahan? Iya, operasi hitung bilangan pecahan itu nanti kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Ibu punya contoh. Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram buah jeruk keseluruhan? Ini pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Nina, kita tahu kalau mencari berat jeruk keseluruhan adalah dengan menjumlahkan yang dibeli Nina, kemudian yang dia beli lagi. Nina pertama beli berapa? Iya, Nina pertama beli 1/4. Kemudian kita tambah dengan 3/4. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 3/4. Sama dengan 4/4. Sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina itu adalah 1 kg. Sekarang kita perhatikan di sini. Untuk penjumlahan bilangan pecahan yang perlu kalian lihat adalah penyebutnya. Kemarin pada mengenal bilangan pecahan, kalian sudah tahu yang mana pembilang dan penyebut. Untuk penjumlahan, kalau penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Karena di sini sama-sama 4, berarti kita jumlahkan 1 dengan 3. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. 4/4 itu sama juga dengan 4 dibagi 4 yang menghasilkan 1. Berarti Nina harus membeli jeruk sebanyak 1 kilo. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya? Nah, dari contoh soal yang kedua ini, sisa kue yang dimiliki As'ad adalah 1 kue utuh punya As'ad dikurangi 1/4 untuk Heri dan 2/5 untuk Sugeng. Kita bisa membuat matematikanya sebagai berikut. 1 ini adalah kue As'ad. 1 dikurang 1/4 ditambah 2/5. 1/4 ini adalah milik Heri, 2/5 ini adalah milik Sugeng. Nah, hasilnya adalah sekarang kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. Karena 4 dan 5 ini penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Iya, seperti yang kalian pelajari di SD, menyamakannya adalah dengan mencari KPK-nya. 4 dan 5 KPK-nya adalah 20. Sehingga 1 kita kalikan dengan 5. Kenapa dikalikan 5? Karena 4 supaya jadi 20 harus dikalikan dengan 5. Maka 1 dikali dengan 5. Kemudian 5 supaya jadi 20 dikali dengan 4. Sehingga 2 juga harus kita kalikan dengan 4. Sehingga 1 kali 5, 5/20 ditambah 8/20. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 8, iya 13/20. Nah, dari sini 1 dikurang 13/20. 1 itu adalah, kita rubah jadi bilangan pecahan. 1 dikali 20. 20 dikurang 13/20. Ketemu hasilnya adalah 7/20. Jadi sisa kue yang didapat oleh As'ad adalah 7/20. Yang perlu kalian ingat, penjumlahan dan pengurangan pecahan bisa dilakukan jika memiliki penyebut yang sama. Kalau penyebutnya beda, apa yang harus kalian lakukan? Iya, samakan dahulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Karena tidak mengerjakan tugas, 9 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Tiap-tiap siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu?
Nah, untuk mencarinya, halaman buku yang kita dapat adalah 9 dikali 2/3. Kita tahu 9 itu kalau dibuat jadi pecahan menjadi 9/1 dikali dengan 2/3. Ingat kembali bagaimana mengalihkan pecahan di SD. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 kali 2 per 1 kali 3. 9 kali 2 adalah 18, 1 kali 3 adalah 3. 18/3 sama dengan 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Iya, jadi banyak halaman buku yang ditulis untuk menulis kata tugas adalah 6 halaman. Kemudian, kalau ada soal lagi seperti ini. Bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas? Soal tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Jika ibu memiliki 1/3 gelas, kemudian kita bagi menjadi 1/6 gelas dengan 1/6 gelas, maka kita bisa mendapatkan 2 tabung. Nah, dari ilustrasi tersebut, maka ini 1/3 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 2 bagian yang berisi 1/6 gelas. Dituliskan dengan cara 1/3 dibagi 1/6. Kembali lagi ingat di SD, kalau pembagian pecahan, dia bisa berubah menjadi perkalian. Dengan cara seperti apa? Kita rubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kemudian 1 kali 6. Pecahan setelahnya itu dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga 1/6 berubah menjadi 6/1. Menjadi 1 kali 6 per 3 kali 1. Sama dengan 6/3. 6/3 itu sama juga dengan 6 dibagi 3. Yang hasilnya adalah 2. Sekarang, apa sih kata kuncinya? Iya, kata kunci pada perkalian pecahan langkahnya adalah mengalihkan sesama pembilang dan sesama penyebut tanpa melihat penyebutnya. Kalikan saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Bagaimana kata kunci untuk pembagian? Iya, untuk pembagian kata kuncinya adalah merubah tanda kali menjadi bagi, kemudian merubah posisi pembilang dan penyebut pada pecahan kedua. Sekarang, kalian kerjakan contoh soal berikut. Ibu Sundari membeli 1 kilo minyak goreng. Di tengah jalan, minyak goreng itu tumpah. Ternyata, sisa minyak goreng yang tersisa adalah 1/3 kilogram. Berapa kilogram minyak goreng yang tumpah? Soal yang kedua, seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan 1/4 meter kain katun. Berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? Coba kalian kerjakan. Bagaimana? Apakah sudah mengerjakannya? Sekarang mari kita lihat jawabannya. Minyak goreng yang tumpah itu adalah 1 dikurang 1/3. Yang artinya 1 itu adalah 1/1 dikurang 1/3. Sehingga hasilnya adalah 3/3 dikurang 1/3. Kenapa? Karena dia hanya bisa dikurang kalau penyebutnya sudah sama. Hasilnya adalah 3 dikurang 1 yang berarti 2. 3 dikurang penyebutnya sama, sehingga hasilnya adalah 2/3. Bagaimana dengan pakaian bayi yang akan dibuat? Sudahkah kalian menjawabnya? Iya, dan apakah benar jawaban kalian? Banyak pakaian bayi yang akan dibuat adalah 2 dibagi 1/4. 2 itu kalau dibuat jadi pecahan adalah 2/1 dibagi 1/4. Ingat lagi kata kunci tadi, pembagian berubah jadi kali, kemudian pecahan setelahnya berubah posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga 1/4 berubah jadi 4/1. 2 dikali 4, 8. 1 dikali 1, 1. 8/1 hasilnya adalah 8. Bagaimana? Apakah yang sudah kalian jawab benar? Selamat jika benar. Jika masih ada yang salah, silakan diperbaiki lagi. Oke, untuk kesimpulan hari ini, apa yang sudah kalian dapat? Bagaimana penjumlahan dan pengurangan? Iya,
Penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya berbeda, maka samakan dulu dengan mencari KPK-nya. Bagaimana untuk perkalian? Perkalian bilangan pecahan adalah kita kalikan sesama pembilang dan kita kalikan sesama penyebut. Untuk pembagian, kesimpulan apa yang kalian dapat? Iya, untuk pembagian bisa berubah menjadi perkalian, kemudian pecahan setelahnya berubah posisi dari pembilang menjadi penyebut dan dari penyebut menjadi pembilang. Ayo kita refleksikan, apa sih yang kalian dapat hari ini? Bagaimanakah perasaan kalian? Dan apa yang kalian inginkan? Demikian pembelajaran kita hari ini tentang operasi hitung bilangan pecahan. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Jika masih belum paham, silahkan diputar kembali video ini sampai dengan kalian benar-benar memahami. Saya suka mengerjakan matematika karena matematika mengajarkan kita bahwa tidak ada masalah di dunia ini yang tanpa solusi. Semua masalah pasti punya solusinya. Jangan bersedih hati, jangan patah semangat, tetap semangat untuk bisa belajar. Kamu bisa karena biasa. Bisa belajar matematika karena kamu biasa membaca dan mengerjakan soal tentang matematika. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.